Oh ya, kalau dibilang 3 tahun ini ya pasti waktu pandemi ya. Oke. Itu kan waktu itu kan Jogja, ya Mas tahu sendiri lah. Iya. Kita semua tahu sendiri lah yang di Jogja tahun itu ya. Kamu main sepak bola di Ringwood juga bisa waktu itu. Sepi banget kan. Iya, iya. Target kita waktu itu bukan berlari, bukan berjalan, tapi merangkak. Pokoknya tiarap, jangan sampai kena bom. Kita harus bertahan. Kita cuma bertahan doang, udah. Kalau uang itu sebenarnya tuh value paling murah di bisnis. Iya kan? Iya. Ini kan reputasi, Iya, pengalaman itu semua jauh lebih Iya, berharga lah daripada sekedar uang kan. Iya. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast Seber. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast Seber. Nah, teman-teman pasti sudah tahu Kulkas adalah kuliner podcast yang isinya kita mendatangkan pengusaha-pengusaha kuliner yang nantinya bisa menginspirasi dan belajar dari mereka. Nah, siang ini kita kedatangan salah satu pengusaha kuliner masih muda, di umur yang berapa, Mas? 23 tahun. Udah punya bisnis kuliner yang luar biasa dan brandnya pasti kalau aku sebutin langsung tahu nih. Kita perkenalkan dulu bintang tamu kita kali ini. Silakan, Mas. Oke, nama saya Buyung Samudra, biasa dipanggil Buyung. Oke, Mas Buyung Samudra biasa dipanggil Buyung. Asli mana sih, Mas? Saya Magelang. Asli Magelang? Iya, Magelang. Namanya bukan nama Magelang mana deh? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih, Mas. Tapi orang tua Magelang? Magelang semua. Oke. Nah, Mas Buyung ini salah satu pengusaha kuliner, brandnya apa, Mas? Tiger Sprang Dimsum. Tiger Sprang Dimsum. Nah, boleh diceritain nggak, Mas, dari awal itu termulanya Tiger Sprang itu gimana sih? Sebenarnya saya berdua ya, partneran sama teman saya, namanya Ian. Kita berdua mulai waktu pandemi 2020. Waktu itu kita masih mahasiswa semester 2 baru masuk, terus mulai renov, ternyata malah pandemi. Ya itu sih awalnya. Jadi yang lain pandemi pada di rumah, ini pada pengen aktif ya, Mas? Lebih ke salah strategi sih, Mas, sebenarnya kalau disuruh ngulang. Oh iya. Salah sih itu. Jadi kok bisa salah strategi, kenapa, Mas? Jadi sebenarnya pertama kali renovasi, pertama kali bikin badan usaha tuh Februari. Oke. Februari. Cuman kan masalahnya tanggal Maret tengah ke akhir lah, itu mulai pandemi. Sedangkan saya tanda renovasi, pegawai juga tanda di kontrak. Ya sudah, mau ngapain lagi? Sewa udah jalan. Ya udah. Dan emang dari awal pengen dimsum, Mas? Iya. Kenapa dimsum? Sebenarnya pada dasarnya ya prinsip bisnis ya, Mas ya. Oke. Kalau saya pribadi sih nggak ada idealis, belum pernah ada idealis mau buka apa. Yang penting di market itu ada slot kosong yang bisa kita isi di suatu segmen tertentu, ya kita pasti isi. Oke, berarti bisa ngelihat ada peluang waktu itu dimsum belum banyak. Ya, terutama mungkin keresahan teman-teman lah. Dari teman-teman sendiri dulu lah. Waktu itu kita kalau mau makan dimsum yang beneran dimasak, itu most likely kita bakal recommend hotel atau restoran yang relatif mahal. Sedangkan kalau waktu itu dengan harga serupa, kita mungkin baru dapat dimsum yang frozen dimsum yang dikukusin di restoran. Oh, yang di stok ya. Di harga belasan ribu. Jadi kalau mau anak muda kayak saya sama teman-teman, kita mahasiswa ya, duit terbatas lah. Mau makan dimsum yang oke tuh harus ke hotel. Kita nggak ada duitnya. Jadi dari keresahan teman-teman sendiri tuh kayak, wah nih kayaknya ada peluang nih di sini nih buat ngisi slot di dimsum yang harganya masih bisa terjangkau tapi proper. Betul, kasarannya begitulah. Nah, dari namanya sebenarnya kan lucu ya, Mas ya. Namanya kan Tiger Sprang. Terus aku lihat juga komunikasinya pun di sosial media, di iklan pun itu sangat oke lah menurut aku. Dan kalau dilihat sini, Mas Buyung ini warnanya juga warna Tiger Sprang ya, Mas ya? Ini seragam waiter kita. Saya pakai hari ini. Bagus banget. Dan pink itu warna identitinya si Tiger Sprang. Iya, betul. Warna dominannya kita. Itu memang dari awal di setting bercandaan kah, atau emang kayaknya oh ya ini warnanya ini nih? Ini ada ceritanya, Mas. Jadi dulu itu kan kita awal banget itu kita nggak ngerti soal
apa-apa, kita nggak bisa masak, kita nggak bisa nge-branding, kita benar-benar ya udah belajar dari awal, learning by doing. Cuman by the time kita sadar kalau brand tuh harus punya core, harus ada sesuatu yang ya udah ini brand lu kayak gini. Kita waktu itu belum ada, makanya kita ngelakuin rebranding. Oh, ini awalnya semua hasil rebranding. Awalnya kita ya cuman kayak apa ya, restoran pada yang sekarang lah, maksudnya lihat pasti banyak sekali restoran yang temboknya tuh semen, kasih stiker-stiker, kasih poster-poster. Itu ya waktu itu kalau misalnya kita apa ya, tetap kayak gitu, lama-lama differentiation ke restoran-restoran tuh nggak ada di visual ya. Berarti itu hasil rebranding ya Mas? Hasil rebranding. Karena kita percaya orang makan tuh bukan cuma mulut, tapi mata juga ikut makan. Dan yang dipilih warna pink apa karena target marketnya tadinya menuju ke wanita, atau ya udah pink aja nih lucu nih? Sebenarnya pemilihan warna ini karena kita mau lebih ke pop, lebih ke friendly, lebih ke apa ya, yang 100% yang benar-benar beda dari yang kemarin. Yang kemarin kan lebih ke monochrome, lebih ke gitu kan. Ya udah kita kasih yang berwarna. Lebih ke situ. Tapi untuk Tiger Sprang sendiri kebanyakan wanita atau pria Mas ininya pelanggannya sekarang? Saya sih nggak ngitung. Cuman kalau dilihat dari insight Instagram, TikTok gitu, 55 cewek, 45 cowok. Ya tipis lah. Saya bisa bilang mirip lah. Iya. Karena komunikasinya pun ketika iklan pun aku di sosial media tuh apalagi yang pas cabang baru di dekat Keranggan itu kan niat banget ya Mas ya. Itu memang konsepnya dari timnya Tiger Sprang atau ada pihak ketiga gitu Mas? Kita dari tim kita sih, dari tim kita. Tapi yang eksekusi production house waktu itu. Kita pakai PH. Ya makasih juga waktu itu PH-nya mau itu ya, mau ngetik itu 1 hari harus kelar. Video itu harus kelar sehari. Jadi hari ngetik besok harus tayang. Besok harus upload dari start dari jam 11 siang sampai jam 4 pagi. Editornya nggak tidur 2 hari 1 malam. Mereka bilang sih project candi apa, saya lupa deh. Bangun candi. Iya, bangun candi sehari semalam. Soalnya memang kalau dari sosial medianya, posternya itu memang kelihatannya tuh bercanda, tapi ternyata nggak dibikin bercanda gitu Mas. Enggak, emang kayak gitu. Itu biar gampang diingat atau gimana Mas? Kita kan ada brand ini kan apa? Saya lupa istilahnya. Apa ya? Guidance brand. Sorry, ada brand guidance ya kan. Kita cuma ngikutin itu sih. Kita dari awal pengennya seperti ini. Kita harus konsisten melakukan ini. Oke. Nah tadi Mas Byung bilang dari awal tuh memang istilahnya start dari belum tahu apa-apa, terus nggak tahu mesti gimana. Pertama kali setelah memilih dimsum nih, kita jualan dimsum. Terus yang dilakuin tuh apa tuh Mas? Karena dari yang mulainya tidak tahu apa-apa tuh, gini kita bikin dimsum, terus ngapain tuh Mas? Ya pasti kita mikir ide dulu kan. Ide dimsum, oke. Partner saya nggak ada yang bisa masak. Ya udah kita cari tukang masak. Segumpul. Dapat kan tukang masak. Dapat nih tukang masak. Ya udah. Kita butuh apa lagi? Kalau operasional kayaknya kalau UMKM restoran kecil nggak perlu yang gimana lah. Mungkin awal pelan-pelan bisa. Akuntan ya mungkin bisa lah dihandle semua sendiri. Jadi kita cuma benar-benar modal siapa yang bisa masak, sisanya kita yang belajar. Dan sekarang udah bisa masak? Gak bisa masak juga sih. Terus ternyata kita sadar kalau ya gak harus bisa masak. Udah. Gak bisa masak tapi udah jalan lah Mas, ada sistem yang ada sistem, kita harus bikin sistem gitu sih Mas. Dan berarti sekarang udah di tahun keberapa Mas ya? Kita tahun ketiga. Tahun ketiga. Berarti tahun 2020. Wah, teman-teman kalau belum lihat sosial medianya harus langsung lihat sosial media Tiger Sprang itu, karena emang isinya itu kayak nggak jualan dimsum ya Mas ya? Enggak sih, kita soft selling sih. Soft selling banget. Dari awal udah kayak gitu juga. Iya, betul. Dan ternyata works. Ya, saya nggak ngerti works nggak works ya. Ya nggak tahu. Tapi ya lumayan lah.
Apa tapi kan dari buka cabang berarti kan otomatis memang ada pasar yang merespon itu bagus gitu loh Mas. Ya, puji Tuhan. Cuman kayak kayak saya anak-anak muda sekarang tuh kalau hard selling udah males, belum apa kayak apaan sih gitu sih. Kita pengen Gitu. lebih soft selling aja. Padahal kalau soft selling idenya kan mesti Lebih itu sih, lebih rumit kan tersirat kan. Ya itu sih kerjaan tim. Oke. Nah, selama dari 3 tahun ini, Mas Buyung tantangan paling paling besar tuh apa Mas? Ketika misalnya bangun si Tiger Sprang ini. Oh ya kalau dibilang 3 tahun ini ya pasti waktu pandemi ya. Oke. Itu kan waktu itu kan Jogja ya Mas tahu sendiri lah. Ya. Kita semua tahu sendiri lah yang di Jogja tahun itu ya kamu main sepak bola di Ringwood juga bisa waktu itu. Sepi banget kan? Iya, Iya kan? iya, Sabtu iya. kan gak ada macet sama sekali. Mahasiswa cabut, kos-kosan kosong, ya udah bener-bener kosong. Jadi waktu itu ya gimana ya? Ya anak waktu itu mahasiswa semester 2, duit pas-pasan bikin bisnis, waktu buka bisnis pandemi ya saya nggak bohong lah pasti kena mental. Pastilah. Oke. Cuman ya kita bisa sebisa mungkin kalau misalnya sales nggak bisa datang, kita harus cut cost. Oke. Cost kita harus efisien banget. Ya, Waktu ya. itu dapur cuma 2 orang, yang jaga di depan saya, partner saya, sama waiter 1. Jaga tuh ikut di operasional loh. Jaga itu di operasional ya. Ya kita yang take order, kita yang nyuci piring, kita yang semuanya lah waktu itu. Semua yang bisa kita lakuin. Oke. Buat nekan cost. Karena revenue nggak bisa nambah, marketnya nggak ada, marketnya cabut, mau gimana juga nggak bisa. Dan nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Ya bisa, cuman tuh nggak feedbacknya tuh nggak sesuai Mas. Kayak Oke. mau makan di tempat aja nggak bisa. Padahal kalau dimsum dimakan di rumah aja udah beda rasanya. Ya, ya. Kita prefer buat makan langsung kan. PPKM nggak boleh dine in. Mau waktu itu saat itu orang mau GoFood aja tuh takut. Ya. Sampai rumah disemprotin dulu, Ya. makanan di reheat di Ya. microwave. Ya wes, terima aja sebisa mungkin kita cuma nafas lama mungkin lah. Target kita waktu itu bukan berlari, bukan berjalan, tapi merangkak. Pokoknya tiarap, jangan sampai kena bom. Kita harus bertahan. Kita cuma bertahan doang, udah. Bisa bayar gaji karyawan, bisa bayar sewa, semua udah. Nggak usah mikir profit dulu waktu itu. Dan alhamdulillah berhasil melewati. Ya puji Tuhan berhasil. Ya karena teman-teman juga sih Ya. ikut bantuin. Terus tantangan setelah COVID itu ada lagi nggak sih Mas ketika misalnya bangun brand yang tadinya soft selling, pasti kan otomatis orang namanya brand baru butuh edukasi produk kan. Betul. Dan gimana caranya dengan soft selling ini, soft sellingnya dapat, edukasi produknya juga masuk nih. Oke. Jadi sebenarnya maksud saya soft selling itu nggak dari awal banget Mas. Oke. Kalau dari awal banget saya hard selling. Oke. Jelas waktu itu saya kasih promo Oke. yang ya udah pokoknya laku, barang keluar, jangan sampai bahan-bahan tuh busuk. Oke. Saya pokoknya goods-nya muter, duitnya masuk, bisa bayar ya sudah. Oke. Jadi kita cuma jual waktu satu dibilang 10.000. Satu plate 10.000. Isi 3 waktu itu. Waktu itu ya harga minyak belum kayak sekarang, harga gas juga belum setinggi sekarang, harga semuanya belum setinggi sekarang. Kita ya yang penting bisa operasional jalan aja waktu itu. Oke. Dengan 10.000 itu orang terjadi ya wes belilah, beli nyobain dulu selama sebulan pertama lah. Oke. Dan karena cocok sama produknya, akhirnya balik lagi. Kita udah punya audience kita, ya kita tinggal soft selling habis itu. Jadi emang setelah lewati fasenya produknya udah teredukasi, baru nih bisa main soft selling. Betul. Nah, kan otomatis ketika Tiger Sprung masuk kan di dunia dimsum ada pemain lain nih Mas pasti. Pasti. Nah, itu pernah nggak sih ngerasa kayak khawatir, wah ini ada pemain dimsum baru nih, lebih gede nih atau gimana? Pernah nggak ngerasa khawatir? Waktu awal ya pasti kita kepikiran. Oke. Buat ada nih kompetitor baru lah, ya kan. Cuman lama-lama waktu itu kita sempat cemas. Cuman makin kesini kita sadar ya kompetitor tuh pasti selalu ada. Oke. Dan pasti kedepannya pasti bakal banyak sekali yang masuk ke Jogja. Gimana kita nguatin kuda-kuda kita aja di Jogja.
nguatin brandnya itu ya Mas ya. Nguatin brand, nguatin value kita. Tapi sebenarnya seneng nggak Mas kalau ada kompetitor gitu? Ya seneng dong. Seneng. Ya love and hate relationship lah. Saya nggak bisa bilang pure seneng, nggak bisa bilang pure nggak seneng. Karena waktu itu sempat ada kompetitor yang datang, brand gede juga. Ternyata mereka ini bantu edukasi market. Oh, malah saling ngebantu. Mungkin kalau saling sih enggak. Dia ngebantu saya iya, tapi saya nggak ngebantu dia kayaknya waktu itu ya. Iya. Oh, karena waktu itu brandnya itu jor-joran gitu ya Mas ya. Buat edukasi produk. Iya, tempatnya dia oke, besar. Jogja mungkin waktu itu ya dimsum belum yang kayak makanan anak muda gitu belum. Iya. Karena kan dimsum kan bisa dibilang dulu bukan makanan pokok ya Mas ya. Kalau makanan pokok orang nasi, pasta atau segala macam. Betul, bakmi lah. Bakmi. Dan cara menggeser dimsum jadi makan pokok tuh dari Tiger Sprang-nya itu caranya tuh waktu itu gimana Mas? Gimana ya? Ya saya niatnya bikin ini tuh sebagai lifestyle. Jadi orang nggak mikir. Ya mungkin, yuk kita makan yuk mie goreng, nasi goreng, atau dimsum. Saya tujuannya bakal ke sana, pengennya ke sana. Okay. Perkara itu berhasil atau berhasil ya tergantung audiensnya sih. Yeah. Dan itu tersirat di sosial medianya dan iya, ya kita berusaha masukin ke situ. Okay. Dan saya pribadi kalau misalnya dapat brief dari Tiger Sprang pun itu soft selling banget. Terakhir itu promo yang makan kenyang diskon berapa persen tuh Mas? Iya. Yang rame-rame itu. Iya betul. Ingat saya. Ya itu kita soft selling terus sih memang. Dan kalau bisa dibilang Tiger Sprang ini kan udah 3 tahun nih Mas. Iya. Rencana pendek sama rencana jangka panjang selanjutnya dari Tiger Sprang ini apa sih Mas? Wah, kalau rencana pendek kita pasti mau bikin store lagi lah. Oke, franchise sudah ada tawaran? Oh kalau franchise sudah banyak tawaran, cuman kita memang nggak mau nge-franchise-in. Oh, pengen dikelola sendiri. Kita pengen kelola sendiri semuanya. Kenapa Mas? Karena apa ya? Satu, bisnis kita tuh susah diduplikasi. Bukan yang bisa kayak misal Thai Tea, di franchise-in ya bisa aja. Kita tinggal kirim bubuk, di mana-mana bisa buka cepat. Kita kalau franchise-in juga capital yang dibutuhin buat bikin restoran tuh kan nggak dikit Mas. Iya kan? Itu satu. Dua, kalau franchise saya eman-eman brandnya juga sih terus terang. Saya takut dengan franchise nggak bisa. Tapi kan Itulah. Gede Mas, tergiur nggak? Saya mikir jangka panjang. Iya, saya mikir jangka panjang. Ya. Sekarang lagi pada musim kan Mas. Betul. Bikin brand, jebret, terus bikin franchise, naik, sepi, yang nge-franchise-in hilang gitu kan Mas. Ya banyak gitu. Saya nggak bilang. Banyak. Oke. Nah, padahal kan kalau bisa dibilang dengan franchise itu kan sekali dayung langsung jual banyak, cuman lebih memilih tidak memfranchisein karena jangka panjang Mas. Betul. Tapi kan berdua nih Mas, yang satu partner ini pasti namanya duit kan pasti tergiur nih. Itu cara mengkomunikasikannya dari awal emang udah oke nih Tiger Sprang berarti besok nggak usah di franchise nih, atau ketika pas jalan lumayan nih. Sebenarnya dari awal kita berdua udah kebetulan punya pandangan yang sama soal itu. Kalau mungkin kita akan bukanya kemitraan. Jadi satu orang nanti ada satu store ini ada tambahan orangnya gitu sih. Jadi bukan orang ngebeli di awal terus buat dia tuh enggak. Kita tetap yang kelola semuanya. Jadi kita tetap bisa ngejaga brand kita. Manajemen dari kita semua. Nah untuk partner sendiri kan sebenarnya untuk pemilihan partner tuh ada orang bilang milih partner bisnis itu sama kayak milih pasangan hidup nih Mas. Ya mungkin. Itu dulu awal pilih partner apakah memang dari temenan biasa atau dari ide aja, wah kayaknya seru nih bikin bisnis kuliner nih berdua. Sebenarnya waktu itu malah dia yang ngajak saya, bukan saya yang ngajak dia. Untuk partnership waktu itu terus terang ya Mas, sekedar yang penting ada duitnya. Sekedar ya udah kita butuh uang sekian, kamu chip in sekian, kita bikin gitu doang. Udah sebenarnya itu aja waktu itu. Makin kesini saya makin sadar kalau uang itu sebenarnya itu value paling murah di bisnis.
ya kan? Iya, iya, Uang iya. ini kan reputasi, Iya, iya, pengalaman, iya. itu semua jauh lebih Iya, berharga iya. lah daripada sekedar uang Iya, kan. iya. Ya itu makanya. Ya saya bersyukur juga dia orang yang oke, ya saya juga berusaha buat oke. Oh, Yang penting jujur, kita sama-sama saling percaya. Itu aja sih Mas. iya, iya, iya. Awalnya berarti temenan ya Mas ya? Temen main gitu. Eh dia di kelas saya di SMA. Oh, oke. Terus kita ke satu uni bareng. Oke. Kita satu fakultas. Oh. Terus di SMA sebenarnya kita malah nggak banyak ngobrol. Oh. Saya dulu di Atma Jaya setahun, Iya, iya. satu semester lah. Saya pindah Oh. ke UGM. Kebetulan fakultasnya sama kayak dia. Oh, gitu. Nah malah jadi ketemu, terus bikin bisnis. Gitu sih Mas. Itu menarik sih tadi pas Mas Buyung bilang kalau dalam bisnis partneran uang adalah value termurah. Iya betul. Sekarang ya? Iya sekarang. Iya. Karena memang ketika jalan tidak hanya uang yang dibutuhin ya Mas ya. Betul. Ya banyak lah Mas yang dibutuhin. Banyak banget yang dibutuhin selain uang. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau pembagian tugasnya nih Mas, kalau partnership itu Mas Buyung di bagian apanya? Partnernya tadi namanya Mas siapa? Ian. Mas Ian ya, Mas Ian di Saya lebih ke marketing finance, dia lebih Oke. ke operasional. Oh. Kalau Oke. soal expansion, soal business development kita berdua bareng. Oke. Berarti ya memang dibilang kalau partner pun pembagian bisnisnya harus jelas ya Mas. Ya lebih baik jelas. Kalau nggak jelas kan pusing Mas. Tapi dari awal udah jelas Mas. Enggak dong. Enggak dong. Kita dari awal ya pasti ya kan kita belajar terus kan. Iya. Kita kan semua kerjain bareng kok nggak efektif. Kamu lebih bisa di sini, aku lebih bisa di sini. Ya udah, Oke. kita gitu aja. Tapi ya kita saling ya cek juga. Kayaknya mending diginiin ya. Nggak masalah juga gitu. Gitu Mas. Masalahnya kan biasanya ada CPO juga kan, Chief Product Officer. Iya. Kita berdua nggak ada yang bisa masak. Ya udah. Benar-benar kitchen ya ghost kitchen. Oh. Tuh. Kalau QC-nya berdua. QC-nya, nah kita ada CK sekarang, Central Kitchen. Oke. Jadi Central Kitchen tuh barang di QC dari sana, dikirim ke outlet. Ya harusnya sih rasanya nggak beda jauh. Harusnya malah nggak beda lah, orang barangnya sama. Itu sih Mas. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ke Tiger Sprang itu dulu pergi aja ke Tiger Sprang, lihat dari outletnya tuh udah otentik banget, udah beda banget. Terus dilihat dari sekarang kemasannya, jadi di depan nih produk-produk Tiger Sprang nih. Ini dari kemasan juga macan ya Mas ya? Macan. Macan. Artinya apa sih Mas Tiger Sprang tuh Mas? Ini tuh konyol juga sih Mas. Dari awal nggak mikir arti brand. Oke. Ya udah kayaknya apa yang seru? Oh iya Tiger Sprang. Tiger Sprang tuh ini kalau pelajaran olahraga dulu tuh ada lompatan harimau. Yang itu Tiger Sprang itu doang. Sebatas itu terus terang. Ya. Seiseng gitu ya Mas ya? Seiseng itu. Dan sekarang kalau untuk dimsum di Tiger Sprang, jenis dimsumnya yang best seller apa Mas? Siomay pasti. Siomay, hakau. Wah, gila itu. Siomay, hakau. Dan kalau sekarang udah mulai masuk ada Hainan, ada mie goreng. Betul. Bubur. Oke. Berarti bisa dibilang sekarang udah ke makanan pokoknya pun ada nih di Selingan lah. selingan. Tapi tetap dimsum. Ya, tetap itu. Kita nggak mau jual banyak makanan pokok karena kan kita dimsum shop. Oke. Nah untuk dimsum itu cuannya gede gak sih Mas? Waduh. Ya cukup lah lumayan. Cukup banyak. Ya cukup lah lumayan. Bisa makan lah. Makan apa dulu Mas? Makan. Siap Mas Buyung. Nah Mas Buyung terakhir nih buat teman-teman yang lagi nonton, ada sedikit kata-kata kah atau pesan buat yang nonton yang lagi usaha kuliner atau pas mau mulai usaha kuliner ya Mas? Aduh, ya saya juga masih belajar. Kalau disuruh ngomong gitu kan kayak tapi oke loh maksudnya Mas, komunikasinya aku tuh dari dulu emang ngefans sama komunikasi Tiger Sprang karena dari awal aku selalu kalau ada klien ini loh videonya yang proyek candi itu menunjukkan kalau memang si Tiger Sprang ini otentik,
keluarga pun dapat. Iya. Terus yang ada mafia-mafianya itu Iya, juga betul. dapat. Itu kalau menurut aku pesannya tuh mewakilkan target marketnya dan otentik gitu loh Mas. Makanya aku Betul. selalu menunjukkan bagus ya ini. Ternyata di balik itu sehari semalam ya Mas. Sehari semalam itu Mas. Sehari semalam itu. Sehari semalam doang. Nah mungkin ada ini Mas apa buat yang nonton nih nonton Kulkas, pesannya apa biar bisa menginspirasi nih Mas. Oke. Ini saya ngomong aja. Gini, ya kita semua tahu lah banyak restoran yang enak tuh ternyata juga nggak rame, atau restoran yang bagus ternyata tapi nggak restoran yang tempatnya bagus juga nggak rame. Ada juga restoran yang tempatnya biasa aja, makanan biasa aja, tapi komunikasinya bagus, dia bisa rame. Banyak banget variabel yang perlu kita kontrol buat ya restoran ini bisa jalan. Kayak misalnya tiba-tiba hujan aja tuh udah langsung kerasa lah omsetnya, pasti kerasa lah. Yang saya mau bilang ya lebih ke fokus ke satu hal. Brand tuh sekarang penting. Nggak bisa, kalau menurut saya sih nggak bisa yang kayak old fashion orang buka restoran 30 tahun lalu. Sekarang benar-benar harus dipikirin brandnya mau kemana, dibawa kemana. Yang dijual juga kalau mau makanannya autentik, ya udah fokus autentik aja. Kayak misalnya saya niatnya jual dimsum autentik, ya walaupun saya tahu misalnya siomay mentai, siomay mentai itu booming di mana-mana. Kalau saya cuma mikir cuan ya pasti saya ikut jualan. Cuman saya lebih mikirin brand saya, brand autentik, saya nggak mau jual begituan. Itu sih Mas paling. Berarti memang jaga originalitas brandnya itu penting. Betul. Walaupun ada peluang kanan kiri, kalau memang bukan core-nya brand nggak diambil ya Mas ya. Jangan Kalau diambil. saya seperti itu, kalau yang lain nggak tahu. Karena memang yang namanya memperkenalkan brand kan tidak bisa dalam waktu singkat ya Mas ya. Betul. Kalau sebentar tadi tiba-tiba Tiger Sprung ada mentai, besok ada dimsum green tea atau apa, jadi orang kan bingung ya Mas. Betul. Ya. Oke. Betul. Lebih kesana. Makasih banyak Mas Buyung. Sebelum tutup aku mau nyobain ini produknya Produk kita, Tiger Tiger Sprung. namanya Kawista. Wah. Minum favoritnya Mas Buyung ya? Iya Mas. Coba ini. Logonya aja harimau ketawa loh. Betul. Itu harimau ketawa betul. Sebecanda itu ya Mas ya? Ya kita mau kesan friendly lah brand kita ke orang. Dan tulisan ininya Mas? Saya nggak bisa baca. Hah? Saya nggak bisa baca. Saya lupa waktu dikasih tahu. Cuman saya nggak bisa baca terus terang. Oke, siap. Makasih banyak Mas Buyung udah mampir ke Kulkas. Ya. Lancar semua usahanya. Semoga targetnya tercapai semua. Jogja juga. Amin. Salam buat Mas Ian partnernya. Ya. Semoga makin mesra. Amin. Saya Arif Budiman. Saya Buyung Samudra. Sampai jumpa di Kulkas episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.